rasa syukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Lalu dengan anggota badan gimana? Kita bersyukur dengan anggota badan kita diberi sehat oleh Allah dengan melaksanakan ibadah dan mematuhi segala perintah-perintah Allah. Bapak Ibu, jemaah sholat jangan nunggu pensiun. Hadir ke masjid jangan nunggu pensiun. Nanti kalau badan kita sudah lemah, sudah tergopoh-gopoh, baru kita sadar, baru ingat masjid. Ketika kita sehat, sibuk dengan dunia, kita lupa dengan masjid. Nah, selagi kita masih kuat inilah, kita gunakan syukur ini untuk mendatangi majelis ilmu, untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sakit-sakitan, kita sholat juga rasanya tidak pas, tidak sempurna. Walaupun Islam mengajarkan ada rukhsah, ketika sakit sholatnya boleh berbaring, tidak kuat boleh duduk ya, tidak kuat duduk boleh berbaring, tidak bisa telentang boleh miring kiri, tidak bisa kiri boleh miring kanan, tidak bisa dengan gerakan, dengan hati ya. Nah, inilah kemudahan Islam yang diberikan kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah. Itu tidak memandang ya, tidak dibatasi. Maka bersyukurlah selagi kita sehat untuk menjalankan perintah Allah dengan keadaan sempurna, bisa berdiri tegak ketika menunaikan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang perlu kita syukuri, nikmat sehat. Kadang-kadang kita mengukur kenikmatan itu hanya berupa materi ya. Padahal kesehatan, apalah gunanya sehat? Gimana? Apalah gunanya banyak harta tapi kita sakit-sakitan? Lebih baik banyak harta tapi sehat. Itu maunya seperti itu ya. Kita maunya tuh yang gitu-gitu. Maunya tuh yang seimbang aja ya. Bapak Ibu, kalau kita maunya seneng terus, kita tidak bisa mensyukuri ketika kita merasakan sakit. Saya sehari-hari itu bekerja di rumah sakit, Bapak Ibu. Jadi sehat kita syukuri, sakit pun kita syukuri ya. Bapak Ibu tidak bisa menikmati, merasakan nikmatnya sakit kalau tidak sakit. Nah, kadang kita mengeluhnya di sini, sakit flu ngeluh ya, bersin-bersin mengeluh. Nah, inilah sifat manusia yang memang sering mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk menghindari ini semua ya, sifat mengeluh, tidak sabar, itu tadi yang pertama adalah kuncinya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin kalau iman kita sudah kuat, Bapak Ibu, apapun ujian hidup kita, baik datang dari atas, dari bawah, dari belakang, samping, depan, kalau sudah imannya mantap,
kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga itu iman kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, maka pentingnya sifat syukur dan sabar ini yang perlu kita terus gembleng kepada diri kita. Dalam surah Al-Quran, jadi sabar itu menumbuhkan, sholat itu menumbuhkan kesabaran. Kita beribadah juga perlu kesabaran, ya. Kalau ibadah tidak sabar, itu tidak ada tumaninah nantinya, ya. Karena tumaninah itu adalah syarat rukun sahnya sholat. Di samping masih banyak rukun dan syarat sholat yang lain, tapi tumaninah ini penting, Bapak Ibu, untuk kita melaksanakan sholat. Bapak Ibu rahimakumullah, maka dari itu sekali lagi kita sampaikan bahwa untuk Bapak Ibu bisa bersyukur dengan apa yang dimiliki, dan yang dimiliki itu bisa bermanfaat untuk kita baik dunia dan akhirat, maka kuncinya adalah keimanan tadi. Bagaimana ibu bisa bersyukur, bisa bersabar, tapi tidak ada keimanan. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin kita iri melihat orang-orang sebelah, maaf ini ya, mungkin hidupnya dicukupkan oleh Allah, ya, terjamin hidupnya, walaupun dia tidak beriman kepada Allah. Tapi kita orang-orang muslim, kadang-kadang kita sudah beriman kepada Allah, tapi hidup kita masih belum dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, kenikmatan yang Allah berikan, fasilitas yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman itu hanya di dunia saja. Hanya di dunia Allah memberikan curahan rezekinya. Karena Allah menjamin semua rezeki, Bapak Ibu. Dari makhluk yang di dalam tanah, yang di langit, semua dijamin. Dia berimankah, tadakkah, sholatkah, tadakkah, puasakah, tidakkah, dijamin rezeki oleh Allah. Tapi kita jangan berputus asa, karena kita dilarang berputus asa, ya. Tetangga kita orang sebelah hidupnya terjamin, ya. Tapi kita yang sering berjemaah ke masjid, hidup kita masih pas-pasan. Ingatlah Bapak Ibu, kebahagiaan kita itu tidak hanya di dunia, tapi nanti di akhirat kita akan bahagia. Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang perlu kita garis bawahi. Kadang-kadang kita berpikir kita ini seolah lama hidup di dunia. Ini nggak lama Bapak Ibu, ya. 65 itu sudah ada bonus 65 itu, 70 misalnya, ya. Gunakan nikmat ini untuk kita terus syukuri, ya. Karena akan ditambah oleh Allah kalau kita bersyukur. Kalau enggak, maka azab Allah akan sangat pedih kepada kita. Kalau orang tidak beriman, diberi nikmat Allah berlebih, itu hanya di dunia saja. Dia akan sengsara ketika pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal kita sampaikan, kita semuanya ini akan masuk surga. Semuanya masuk surga karena kita punya kuncinya, yaitu la ilaha illallah. Itu kunci surga. Pegang kuncinya, ya.
Kalau mau masuk pintu harus punya kuncinya. Kuncinya surga, la ilaha illallah, ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini keimanan, ya, ketauhidan dan keimanan yang perlu kita tanamkan dalam jiwa itu. Gak usah iri, mobil tetangga rumahnya meningkat, rumahnya tingkat, mobilnya 4, mereknya Alphard, ya. Tapi hari-harinya kelahi, hari-harinya bertengkar. Itu kan tadi kan maunya, kalau saya tanya itu maunya kan